Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Pak Eci. Kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal untuk akuntansi keuangan lanjutan untuk materi pertemuan 13 yang saya ampu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ya, seperti itu. Nah, intinya adalah kalau di latihan TM13 ini kita akan berbicara mengenai transaksi afiliasi ya, tapi ini yang gabungan ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat aja ini latihannya seperti apa ya. Jadi pertama ada soal intercompany transactions of inventory, bukan inventory ya, tapi asset and bonds ya kalau inventory. Tapi ada inventory-nya tapi dia tidak intercompany ya seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya kita akan mengerjakan latihan ini ya. Jadi ini adalah latihan yang kita akan bahas pada video kali ini. Nah, pada dasarnya kita baca dulu ya. Jadi ini terkait dengan intercompany transactions. Yang pertama adalah PT Perdamaian mengakuisisi 75% saham PT Srikandi pada Januari 2019 dengan nilai perolehan ya sebesar 900 juta. Nah, ini berarti 900 juta itu adalah nilai yang dikeluarkan untuk membayar 75% saham PT Srikandi ya. Nah, pada saat itu ya ekuitas PT Srikandi itu terdiri dari apa aja? Sorry, ada share capital ordinary atau saya singkat dengan SCO biasanya 700 juta, kemudian share premium ada 100 juta, kemudian return earning juga 200 juta. Nah, pada saat akuisisi ada perbedaan nilai wajar dengan antara nilai wajar si aset tetap, nilai wajar dari si net aset dengan nilai bukunya atas seluruh aset ya. Pertama adalah untuk aset persediaan ini undervalued ya. Undervalued itu berarti si market value lebih besar dibandingkan book value. That's why dia positif ya, 30 juta. Nah, dan ingat di sini akhir tahun 2019 ini terjual semua, artinya nanti 30 juta ini akan kita amortisasi semuanya ya. Jadi 30 juta 100% itu habis di tahun 2019. Kemudian bangunan yang kedua adalah bangunan ya. Bangunan itu under value ya sebesar 70 juta. Nah, di sini sama halnya dengan persediaan. Bangunan itu berarti market value-nya lebih besar dibandingkan book value-nya ya sebesar 70 juta selisihnya. Nah, estimasi masa manfaatnya adalah 10 tahun, ya, seperti itu. Nah, dan apabila ya masih terdapat kelebihan, ya, maka ya sisa kelebihan tersebut nanti dialokasikan ke goodwill, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ceritanya kita beli nih ya, beli 70% saham, harganya 900 juta, ya, itu market value-nya. Nah, kita bandingkan nanti dengan book value-nya, ya. Kira-kira sama atau enggak? Kalau enggak sama, ada perbedaan, dan itu nanti perbedaannya misalkan lebih gitu ya. Artinya kita beli lebih mahal gitu. Nah, maka selisihnya nanti dialokasikan ke beberapa aset ya yang bisa diidentifikasi tentunya. Nah, aset-aset tersebut adalah persediaan bangunan sama kalau masih ada sisa lagi nanti ditembak semua ke goodwill ya seperti itu. Nah, dan di tahun yang sama juga di tahun 2019 ya pada tanggal 1 April PT Srikandi menjual peralatan. Nah, ini terjadi intercompany dari equipment atau depreciable asset ya. Jadi PT Srikandi menjual peralatan kepada PT Perdamaian berarti sifatnya upstream ya. Jadi naik ke atas gitu. Dengan harga 180 juta ya dan Srikandi membeli peralatan tersebut dengan harga 250 juta. Artinya cost-nya 250 juta. Nah, kemudian total akumulasi penyusutannya adalah 100 juta ya seperti itu. Nah, diperkirakan peralatan tersebut masih memiliki masa manfaat selama 3 tahun ya. Artinya apa? Artinya ketika si Srikandi dibeli itu masih bisa disusutkan 3 tahun ya. Jadi nanti penyusutannya tinggal 180 dibagi dengan 3. Nah, itu penyusutan yang dilakukan oleh Sri Kandi. Tapi nanti kita harus lakukan eliminasi ya atas intercompany profit yang terjadi. Oke, nah selanjutnya pada tahun berikutnya, nah jadi dalam soal ini kita berjalan 2 tahun nih, jadi nggak hanya 1 tahun aja, tapi ada tahun keduanya. Dan yang ditanyakan nanti tahun keduanya, ya, sehingga apa? Sehingga ini sebenarnya jebakan, artinya tahun 2019 kita harus hitung dulu nih. Nah setelah itu baru nanti kita pakai ya saldo yang di tahun 2019 itu kita pakai untuk di tahun 2020 ya. Jadi nggak bisa langsung parsial. Nah, itulah the beauty of AKL ya. Sehingga apa? Sehingga ketika yang ditanyakan di tahun 2020 ya mau tidak mau tahun 2019 ya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa saldo investment in S-nya ya, seperti itu. Oke, nah lanjut lagi pada tanggal 1 Agustus 2020 nah ini terjadi intercompany transaction yang kedua berupa tanah. Kalau yang tahun 2019 itu peralatan, artinya ada depresiasi. Nah, yang kedua di tahun 2020 itu adalah tanah ya.
Nah, tanah ini tentunya tidak kita depresiasi ya seperti itu ya karena tanah kita asumsikan dia tidak memiliki masa manfaat ya seperti itu sehingga tidak didepresiasi. Nah, dan tanah ini digunakan untuk perluasan pabrik dengan harga, jadi dia beli dengan harga 195 juta dan sifatnya Sri Kandi membeli tanah gitu ya. Nah, ini hati-hati. Kata-kata membeli berarti ya siapa penjualnya? Penjualnya adalah perdamaian ya PTP si parent. Artinya apa? Ini sifatnya untuk tanah dia downstream ya seperti itu. Nah, maka kalau yang tanggal 1 April 2019 dia sifatnya upstream ya upstream pelalatan yang tahun tanggal 1 Agustus 2020 sifatnya downstream tanah ya seperti itu. Nah, jadi agak sedikit berbeda nanti di jurnal eliminasinya. Oke, nah harga perolehannya adalah 75 juta, jadi costnya 75 juta sehingga kita bisa langsung hitung berapa sih profitnya ya seperti itu. Dan PT Perdamaian belum pernah melakukan revaluasi atas tanah tersebut sama sekali ya. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah pada tanggal 1 Juli 2020 ya. PT Perdamaian membeli. Nah, ini juga sama-sama nih kata-katanya. Yang satu Sri Kandi membeli, yang kedua yang pada tanggal 1 Juli 2020 ya, transaksi kedua di tahun 2020 itu Perdamaian membeli ya. Nah, beda nggak? Beda tentunya. Jadi kalau Sri Kandi membeli berarti penjualnya adalah Perdamaian. Kalau Perdamaian membeli berarti penjualnya adalah Sri Kandi. Nah, jadi kalau untuk yang obligasi ini maka sifatnya dia upstream ya, upstream. Adapun kalau yang pada tanggal 1 Agustus tanah dia sifatnya downstream ya, DS ya. Sedangkan kalau obligasi sifatnya dia upstream ya, seperti itu. Kemudian peralatan ini sifatnya juga adalah upstream ya, seperti itu. Nah, jadi campur-campur nih, ada yang downstream, ada yang upstream ya, seperti itu. Seru kan? Oke, kita lanjutkan. Jadi PT Perdamaian membeli 30% obligasi PT Srikandi secara upstream ya, yang berdari pasar modal dengan nilai pembelian 30.885.000 ya dengan market rate atau yield to maturity sebesar 9%. Ya, kemudian obligasi tersebut diterbitkan oleh PT Srikandi pada tanggal 1 Januari. Artinya, ketika Srikandi terbitin, si perdamaian belum beli. Jadi ada lag gitu ya, ada semacam jeda ya yang dilakukan ketika si perdamaian membeli obligasinya si Srikandi ya. Jadi si perdamaian nggak langsung tanggal 1 Januari 2019 dia membeli, tapi nunggu ya, nunggu sekitar 1,5 tahun kemudian baru dia melakukan pembelian obligasi dari si anaknya ya atau Srikandi dalam hal ini. Oke, nah pada tanggal 1 Januari si Sri Kandi ini ya menerbitkan obligasi dengan nilai par ya, ini berarti face value-nya atau nilai pada akhir tahun keempat ya, berarti itu adalah 100 juta. Kupon rate-nya untuk interest expense atau interest income-nya adalah 10% dan dibayar 2 kali dalam 1 tahun atau semi annual tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan memiliki masa tenor selama 4 tahun ya, seperti itu. Nah, pada saat diterbitkan, nilai obligasi PT Serikandi adalah 96.830.000 ya, dengan market rate 11%. Nah, oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya gitu ya, untuk jadi ada dua titik gitu. Titik pertama adalah ketika si Serikandi menerbitkan obligasi ya. Nah, pada saat itu dia menerbitkan pada tingkat diskon ya, seperti itu. Tingkat diskon dengan yield to maturity atau market rate sebesar 11%. Nah, maka ya kita sudah pelajari di akuntansi keuangan menengah bahwasanya ketika market rate lebih tinggi dibandingkan kupon rate, maka dia akan menghasilkan diskon, gitu ya. Nah, diskon tersebut menyebabkan harga saat ini menjadi lebih murah dibandingkan harga ketika jatuh tempo. Harga saat ini adalah 96 juta. Jatuh temponya nanti 4 tahun kemudian adalah 100 juta, ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut diskon. Nah, sedangkan titik kedua adalah pada tanggal 1 Juli 2020 ya. Nah, di sini PT Perdamaian dia membeli 30%, artinya 30% dari 100 juta sama dengan 30 juta sebetulnya ya. Nah, dan di sini kita lihat bahwa market rate-nya adalah 9% yang mana itu lebih rendah dari kupon rate-nya. Maka menghasilkan kondisi premium. Nah, jadi ada dua kondisi nih. Yang satu ya ketika si akan diterbitkan atau bond payable, ini nanti bond payable itu diterbitkan at discount pada tingkat diskon. Kemudian si investment in bond gitu ya, investment in bond itu dibeli pada tingkat premium ya, harganya lebih mahal dibandingkan harga pada saat jatuh tempo. Nah, maka kita harus bikin dua tabel ya. Nanti kita bikin tabel tabel untuk amortisasi si diskon dan tabel untuk amortisasi si premi ya. Seperti itu. Nah, setelah itu gimana?
Setelah itu baru nanti kita akan ya gabungkan kedua tabel tersebut menjadi tabel ketiga untuk menghitung constructive gain-nya. Nah, jadi kondisi ini dinamakan upstream ya dari si bond ya seperti itu. Kenapa upstream? Karena si Sri Kandi menjual ya ke perdamaian. Pembelinya perdamaian, penjualannya adalah Sri Kandi ya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa. Oh enggak sih. Ya betul itu yang pertama ya, berdoa agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan soal ini ya. Oke. Oke, nah itu adalah gambaran dari soalnya. Jadi ada tiga transaksi intercompany. Yang pertama terjadi di tahun 2019 ya. Ini sifatnya adalah penjualnya Sri Kandi ya, makanya upstream. Kemudian juga yang tahun kedua apa namanya tahun 2020 ya ya di yang kedua adalah intercompany dari si tanah ya. Di sini sifatnya downstream dari land. Kemudian juga yang ketiga pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, ini sifatnya upstream bond atau obligasi ya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemecahan atas kasus ini? Yang pertama, kita harus baca dulu pertanyaannya apa gitu ya. Jadi kalau pertanyaan cuman ya baca dan pahami ya udah berarti kan kita sudah gitu ya. Nah, tetapi yang diminta adalah bikin jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode ekuitas ya, seperti itu. Dan kita harus bikin kertas kerjanya. Nah, oke. Nah, intinya adalah dari soal ini kita dapat pahami bahwa soal ini berbicara dalam time frame 2 tahun. Ya, tapi yang ditanyakan, yang diminta itu adalah tahun 2020. Nah, apakah itu ngaruh, Pak? Berpengaruh. Artinya apa? Tetap dalam mengerjakan soal kita harus beranjak dari 2019 terlebih dahulu. Baru nanti 2020 gitu ya. Kenapa? Karena memang akuntansi ini ya seperti roda yang berputar. Harus diikuti dulu 2019-nya dan nanti di 2020 itu pasti ujungnya. Maka kita tidak bisa mengabaikan informasi yang terjadi di tahun 2019 ya. Maka kita harus hitung terlebih dahulu dan kita harus pahami terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah membuat kunci jawaban ya. Pertama ada sekitar berapa langkah nih ya? Ada banyak langkah-langkahnya ya. Ada sekitar 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 14 langkah ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, 14 langkah untuk mengerjakan soal ini ya. Sehingga ya kita nikmati aja kali ya. Oke. Langkah yang pertama adalah kita harus menghitung implied value-nya ya, seperti itu. Nah, implied value ini terjadi ketika kita tidak mengetahui kondisi si NCI-nya, ya, atau si non-controlling interest-nya. Nah, pada tanggal 2 Januari, ya, di sini, ya, investment cost kita adalah 900 juta dari soal, gitu kan. Kemudian kepemilikan kita adalah 70% ya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat soalnya, ya, kita lihat di sini, ya, dia beli 900 juta kan. Kemudian juga untuk mengakuisisi 70% saham. Artinya 90 juta itu adalah 70%, maka 100%-nya berapa? Ya, 100%-nya ada tinggal dibagi aja, ya. Tinggal dibagi 900 dibagi dengan 75 sama dengan 1,2 miliar ya seperti itu. Atau 1.200 juta. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita harus hitung implied value. Nah, karena NCI-nya di soal tidak diberitahukan berapa nilai wajarnya. Kalau NCI-nya dikasih tahu berapa nilai wajarnya, maka kita nggak bisa menggunakan metode implied value. Ya, kita tinggal tambahkan ya NCI-nya 25% misalkan ya. Ya udah berapa nilai wajarnya? Misalkan 100 juta gitu. Ya udah tinggal 900 tambah 100 juta ya. Sehingga 100%-nya adalah 1 miliar gitu ya. Nah, maka itu contohnya ya. Maka kalau kita harus hati-hati kalau NCI-nya tidak diketahui, maka implied value bisa kita gunakan. Tapi kalau NCI-nya diketahui nilai wajarnya, maka implied value tidak bisa kita gunakan ya. Kita harus menggunakan nilai wajar NCI untuk menghitung berapa equity S at market value untuk 100% kepemilikan. Oke, itu langkah pertama, hitung implied value karena di dalam hal ini NCI-nya kita tidak diketahui di soal. Kita tidak mengetahui NCI tersebut berapa nilai wajarnya di soal ya. Nah, langkah kedua adalah kita harus menghitung unamortized excess ya, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita harus hitung nih berapa sih
excess value-nya gitu ya, seperti itu. Nah, maka untuk menghitung excess value, pertama kita harus cari tahu dulu berapa sih equity S ya. Equity S pada tanggal 1 Januari ya, dari soal diketahui bahwa ya diketahui bahwa di sini share capital ordinary adalah 700 juta ya. Kemudian share premium 100 juta dan return earnings-nya juga 200 juta ya. Tidak, kita masukkan aja 700, 100 dan 200, totalnya adalah 1 miliar. Nah, maka kita bandingkan dengan implied value-nya. Oh, ternyata implied value-nya 1,2 M ya, berarti lebih besar dibandingkan dari si book value-nya. Nah, maka ada selisih. Nah, selisihnya dinamakan excess value atau unamortized excess value. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah ketiga adalah kita harus melakukan alokasi dari si excess value tersebut ya. Maka dari soal diketahui ya bahwa ketika ada excess, maka dialokasikan ke persediaan bangunan dan goodwill. Ya, ya udah langsung aja kita sikat ya inventory berapa? Ini dari soal 30 juta. Kemudian dialokasikan ke yang kedua ke building 70 juta. Sisanya baru masuk ke goodwill ya seperti itu. Maka sisanya cara menghitungnya adalah tinggal ya udah total unamortized excess-nya 200 dikurang 30 dikurang 70 sama dengan 100 juta. Nah, jadi langkah ketiga selesai nih ya seperti itu. Nah, selanjutnya langkah keempat kita harus hitung berapa sih si amortisasi dari si excess value-nya untuk tahun 2019 ya. Nah, maka kita harus hati-hati nih. Jadi dari 2019 dulu kita harus satu persatu kita hitung gitu ya. Nah, baru nanti 2020. Jadi memang dua tahap gitu. Nah, seperti itu. Oke, pertama amortisasi ya atas si inventory. Nah, maka di sini ternyata kan ada dua ya yang bisa diamortisasi dari si excess value, inventory dan buildings ya. Seperti itu. Kalau goodwill kan tidak kita lakukan amortisasi ya. Nah, maka untuk inventory dari soal kita tahu bahwa dia terjual pada akhir tahun 2019 ya. Nah, ini dia terjual di akhir tahun 2019. Sehingga apa? Ya udah langsung 30 juta excess value-nya, 30 juta juga amortisasinya. Jadi minus 30 juta langsung net off gitu ya. Nah, adapun building dari soal diketahui bahwa masa manfaatnya adalah 10 tahun gitu. Nah, maka ya udah tinggal dibagi 10 aja. 70 juta excess value-nya tinggal dibagi dengan 10 sama dengan 7 juta ya, seperti itu. Nah, itu adalah amortisasi dari si buildings ya, seperti itu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ya ini semua nanti informasi ini akan kita gunakan untuk ya menghitung income from S ya seperti itu. Oke, nah jadi ini langkah keempat ya. Langkah selanjutnya adalah langkah kelima. Nah, jadi urutannya kita dari implied value, kemudian kita hitung excess value, kita hitung alokasinya, kita hitung amortisasinya di langkah keempat. Nah, dan langkah kelima kita harus hitung unrealized gain dari intercompany transactions ya. Nah, di tahun 2019 ya tanggal 1 April ada intercompany transactions antara ya dari soal nah, upstream ya, upstream peralatan ya, ya dari S ke P ya, dengan harga 180 juta ya, si S menjual seharga 180 juta. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ada gain, maka kita harus tahu dulu ya berapa book value dari si peralatan tersebut pada saat tanggal 1 April 2019 ya. Nah, dan kita bisa ketahui dari soal bahwa ternyata book value-nya adalah 250 juta dikurang 100 juta sama dengan 150 juta ya. Nah, sehingga apa? Jadi kalau kita ketahui dari soal, di sini kita bisa hitung gitu ya, market. Jadi price-nya adalah ya si peralatan gitu ya, equipment ya. Equipment ini, equipment ini harga ya pada tanggal 1 April ya, 1 April 2019 gitu. Price-nya itu adalah 180 juta ya, 223, 223 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus menghitung book value-nya dulu guys ya. Nah, book value-nya kita tahu nih cost-nya berapa. Ya, cost-nya dari 250 juta kan. Nah, 250 juta nih. 223, 223 ya, seperti itu. Nah, maka kalau cost-nya udah kita ketahui, kemudian kita harus cari tahu juga berapa penyusutannya ya, depresiasinya. Depreciations, accumulated depreciations ya. Accumulated depreciations. Nah, ternyata dari soal diketahui bahwa accumulated depreciations-nya adalah 100 juta ya. Nah, demikian. Sehingga kita bisa tahu berapa sih book value-nya. Book value pada tanggal 1 April adalah tinggal dikurangi. 250 dikurangi dengan 100 juta sama 150 juta.
Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa book value-nya 150 juta, sedangkan harganya adalah 180 juta. Berarti ada gain ya. Ada gain sebesar selisihnya 180 dikurangi dengan 150 sama dengan 30 juta. Nah, siapa yang mencatat gain ini? Karena dia sifatnya adalah upstream, maka dia dicatat sebagai gain on sale ya of equipment oleh si S ya seperti itu. Karena dia sifatnya adalah upstream ya seperti itu upstream ya upstream dari equipment. Nah, maka si Gen ini ya peralatan ini kan dia di soal diketahui bahwa ternyata PT Perdamaian berniat untuk menggunakan peralatan tersebut sampai akhir masa manfaatnya. Artinya adalah si peralatan ini akan dipakai, jadi nggak dijual ya. Nah, di mana masa manfaatnya adalah 3 tahun ya seperti itu. Nah, maka nanti kita harus hit, berarti ada dua kondisi nih. Yang pertama, kita tahu bahwa peralatan nggak akan dipakai. Berarti si gain ini menjadi unrealized gain. Ya. Kalau dari sisi konsolidasi, dia menjadi unrealized gain sebesar berapa? Yang harus dihapus sebesar 30 juta. Nah, maka kita cantumkan unrealized gain on equipment-nya sebesar 30 juta. Ya, seperti itu. Nah, tetapi bahwa dalam ya konsep intercompany transactions dari si per equipment ini yang harus kita perhatikan bahwa meskipun si equipment ini tidak dijual tapi dan dia dipakai oleh perusahaan. Nah, karena dipakai maka ada depresiasi, ya kan? Nah, sebetulnya si perusahaan juga akan mencatatkan depresiasi yang baru ya. Ini siapa yang mencatat? Ini di bukunya si P ya, seperti itu. Nah, di Pbook gitu ya, si P akan mencatatkan depreciations ya, expense ya, seperti itu. Sebesar berapa ya tadi ya 3 tahun kan, 3 tahun ya maka tinggal 30 juta si 180 juta dibagi dengan 3 tahun ya seperti itu. Nah 60 juta ya seperti itu. Nah tetapi ya ya, ketika ada depresiasi ini berarti apa? Ini berarti si unrealized gain ini dia di di ada sedikit porsi yang diakui pada tahun tersebut ya, mengikuti tarif depresiasinya. Nah, maka si unrealized gain ini yang terrealisasi berapa? Nah, ini kita namakan piecemeal ya, piecemeal recognitions of gain ya dari si intercompany equipment ini ya. Berarti prismilnya kita bisa hitung ya dengan ada depresiasi yang dilakukan oleh si P gitu ya. Sebetulnya si P secara tidak langsung dia melakukan yang namanya piecemeal recognition of gain ya. Jadi yang tadinya kan harusnya tuh konsepnya itu kan kalau intercompany itu ketika si P menjual si S menjual ke P, si P harus jual dulu ke pihak lain agar bisa mengakui gainnya gitu ya. Yang sekitar 30 juta ini diakui ketika si P selaku pembeli gitu ya, dia menjual si peralatan ini ke pihak lain. Nah, maka 30 juta ini sekonyong-konyong itu bisa diakui seluruhnya. Nah, tetapi karena equipment ini ada depresiasi, maka kita bisa bisa mengakui sebagian kecil dari si gain tersebut gitu ya. Nah, karena kan memang tadi niatnya nggak dijual tapi dipakai, maka kalau dia dipakai, maka selamanya akan menjadi unrealized gitu ya. Nah, tapi karena sifatnya adalah depreciable asset, si equipment ini merupakan depreciable asset, artinya ada penyusutan, maka ketika si equipment itu disusutkan, nah pada saat itu juga di saat yang bersamaan kita melakukan pengakuan yang namanya piecemeal recognition of gain. Nah, berapa piecemeal recognition of gain-nya? Nah, itu sifatnya adalah mengikuti dari si unrealized gain-nya 30 juta ya, seperti itu. Maka piecemeal-nya adalah 10 juta ya, seperti itu. Nah, maka ini yang nanti akan kita lakukan. Jadi 10 juta itu adalah piecemeal recognition of gain. Tapi, ada tapinya nih gitu ya. Kan piecemeal recognition itu kan mengikuti metode mengikuti fase depresiasi. Nah, depresiasi kita ketahui bahwa dia juga ada fraksi atau fractions ya. Artinya, kalau kita beli si alat di tanggal 1 Januari, itu depresiasinya tidak sama dengan kalau kita beli alat di tanggal 1 April. Gitu ya. Nah, maka fraksinya berapa? 9/12. Artinya, meskipun per tahun penyusutannya adalah 10, meskipun per tahun si PRG-nya gitu, Placement Recognition of Gain-nya adalah 10 juta, tapi tidak bisa diakui seluruhnya. Kenapa? Karena dia tidak dibeli sejak awal tahun. Dia dibeli pada saat tanggal 1 April, di tengah-tengah tahun, gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian. Kita hanya akui 9/12-nya saja dari 10 juta.
Nah, tinggal kita kalikan 9/12 dikali 10 juta sama dengan 7.500.000 ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di tahun 2019 si P nanti akan ya melakukan eliminasi atas unrealized gain sebesar minus 30 juta ya. Nah, kemudian dia akan melakukan eliminasi juga atau memunculkan penyesuaian yang dinamakan piecemeal recognition of gain ya sebesar 7.500.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi si minus 30 juta hanya muncul sekali pada saat apa? Pada saat terjadinya transaksi pembelian oleh oleh P kan di upstream ya seperti itu. Nah, adapun nanti di tahun 2020 tahun kedua yang ada bukan unrealized gain lagi tetapi nanti piecemeal recognition of gain dari si equipment-nya saja. Nah, itulah yang muncul nanti di tahun kedua atau di tahun 2020 gitu ya. Nah, jadi berbeda nih di tahun pertama dua nih ada unrealized gain dan juga PRG-nya. Nanti di tahun kedua si unrealized gain-nya nggak diikutkan kembali tapi ya udah itu yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang muncul hanyalah PRG-nya saja. Ya, seperti itu. Oke, nah itu terkait dengan equipment upstream ya. Sehingga apa? Sehingga unrealized gain dari intercompany transaction di tahun 2019 hanya satu aja yaitu si equipment. Oke. Nah, langkah keenam adalah kita harus menghitung catch up adjustment ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwasanya di soal ya, di sini ada di lampirannya di sini ada kertas kerja ya atau laporan keuangan ya. Nah, di laporan keuangan ini di sini ada income statement dan juga ada neraca ya, seperti itu. Nah, income statement-nya ada PTP dan PTS ya. Di sini ada dua nih ya. Jadi ini neraca saldo namanya. Nah, yang PTP, PTS dulu nih kita lihat ya. Kolom yang pertama PTS ya. Nanti kita lakukan eliminasi dan kita lakukan konsolidasi. Nah, sales 1 juta, kemudian COGS minus 520 juta. Nah, maka ada interest expense ya sebesar 10 juta, kemudian depreciation 100 juta, other expense 120 juta, maka net income-nya adalah 249.255 juta. Tapi ini dalam ribuan ya, seperti itu. Saya lupa ngasih tahu bahwa ini dalam ribuan ya, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita harus hati-hati ya. Dan dari net income ini si S beginning RE-nya ada 375 juta ya. Kemudian juga dividennya minus 125 juta, maka nanti ending RE-nya tinggal ditambahin 249 tambah 375 dikurang 125 sama dengan 499 ya. Nah, oke. Nah, sekarang informasi dari laporan keuangan S ini kita ambil untuk menghitung berapa catch up adjustment yang terjadi di tahun 2019 ya. Nah, berarti yang kita ambil adalah beginning RE-nya. Beginning RE 2020. Ini kan 2020 ya. Itu sama dengan ya ending RE di tanggal 31 Desember 2019 ya, seperti itu. Jadi nilai 375 ini sama aja dengan nilai ending RE tapi untuk tahun buku 2019 ya, seperti itu. Nah, maka kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung catch up adjustment 2019 untuk mengetahui berapa sih penambahan ekuitas si S atau berapa sih penambahan investment in S. Nah, jadi dalam konsep konsolidasi ya dengan metode ekuitas ya apa namanya investment in S itu saldonya akan bertambah mengikuti ya penambahan dari si ekuitas dari si S. Nah, jadi itu dinamakan entity theory ya. Nah, demikian. Jadi ketika si equity S bertambah gitu ya, ketika si equity S-nya itu naik gitu ya, maka investment in S-nya juga akan naik gitu ya. Nah, ini disebut sebagai entity theory ya, seperti itu ya. Nah, maka di dalam soal kita tidak tahu berapa nilai dari si net income maupun dividen dari si S di tahun 2019. Yang kita ketahui di dalam soal itu hanyalah ya nilai net income dan dividen untuk tahun 2020 ya. Nah, ini di soalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tahu nih net income 2020 kan 249 juta ya kan. Dividen 2020 adalah 125 juta, tapi yang 2019 kita tidak tahu. Nah, maka kita harus untuk mengetahui berapa sih penambahan dari si ekuitas S, maka kita harus hitung yang namanya catch up adjustment. Catch up adjustment itu merupakan pengurangan antara net income dikurangi dividen ya di tahun 2019 ya. Artinya ini sudah dalam bentuk net gitu ya, sudah dalam bentuk net gitu ya. Nah, net ini dinamakan catch up adjustment. Jadi kalau kita tahu berapa catch up adjustment-nya, ya udah kita bisa menghitung berapa nilai investment in S di akhir tahun 2019 ya. Seperti itu. Nah,
untuk menghitung catch up adjustment caranya gampang. Kita harus cari tahu dulu nilai dari si ending ya retained earnings di tahun 2019 ya. Nilai ending retained earnings di 2019 adalah 375. Ini kan ending RE ya, ending RE 2019 ya. Nah, maka nah untuk tahu catch up adjustment maka kita harus tahu yang kedua yaitu apa beginning ya RE 2019 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu di soal beginning RE 2019 ya kita bisa tahu gitu ya dari soal. Ya, di sini di soal disebutkan bahwa beginning RE 2019 adalah 200 juta ya seperti itu. Nah, ini 200 juta nih gitu ya. Nah, sehingga dengan dua informasi ini kita bisa hitung berapa cash up adjustment-nya ya. Nah, maka di sini kita hitung aja berapa cash up adjustment-nya ya. RE 2019 dari soal kita tahu 200 juta, RE 2020 atau 1 Januari 2020 atau ini bisa kita istilahkan dengan si 31 Desember ya, Desember 2019 ya sama dengan 375 ya. Dari soal kita ketahui dari laporan keuangan CS ya 375 ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, sehingga catch-up adjustment-nya adalah 175 juta. Nah, ini nanti nilai yang akan menambah nilai dari si investment in S di tahun 2019 ya. Sehingga kita bisa tahu berapa investment in S di tahun 2020 ya, di tanggal 1 Januari 2020. Nah, itu kita pakai di langkah ketujuh. Kita harus menghitung saldo investment in S per 1 Januari 2020 ya. Maka caranya gimana? Caranya adalah seperti ini ya. Ya udah kita tinggal tambahkan aja. Nah, ini ada banyak ya. Ya, jadi kita harus dari semua yang sudah kita semua langkah yang sudah kita bikin itu kita pakai data-datanya ya. Nah, dari awal nih dari mulai berapa sih investment in S di awal Januari 2020? Nah, kita mengetahuinya dengan menjumlahkan ya. Pertama nilai dari si kalau di sini saya bisa pakai dua cara ya, mau pakai yang langsung 900 juta atau pakai yang implied value itu boleh ya. Cuma di sini saya pakai yang gampang dulu aja deh ya. Yang gampang dulu aja. Nah, karena kita pengen tahu yang nilai 100%-nya dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, nilai 100%-nya adalah berarti kita harus ambil dari yang angka 100% implied value ya 1,2 M ya. Ingat ditambah dengan apa? Ditambah dengan amortisasinya. Ya, ada amortisasi inventory minus 30, kemudian ditambah dengan amortisasi building minus 7 juta, ditambah dengan intercompany profit ya, seperti itu. Ya, sama dengan unrealized gain equipment minus 30 juta dan ada piecemeal recognition of gain-nya itu positif 7,5 juta ya. Kemudian kita tambahkan juga dengan catch up adjustment-nya ya sebesar 175 juta. Maka nilai 100% investment in S itu nilainya adalah 1 miliar 315 juta 500 ribu ya seperti itu. Nah, maka kepemilikan P terhadap S kan bukan 100% tapi 70%. Nah, kita tinggal kalikan 70%-nya berapa? Ya udah tinggal kalikan 70% dikalikan dengan 1,3 miliar sama dengan 986 juta. Nah, inilah nilai investment in S yang akan kita kita apa ya yang sudah net ya, yang sudah net ya di awal tahun 2020 ya. Nah, ini kita pakai. Kenapa? Karena nilai 1 Januari 2020 akan kita gunakan untuk mencari delay di tanggal 31 Desember 2020. Ya, seperti itu. Nah, demikian tuh jadinya nantinya ya. Oke, jadi berurutan layer by layer ya seperti itu. Oke. Nah, dan di tahun 2020 ini pengulangan aja seperti langkah-langkah sebelumnya ya. Jadi urutannya itu sebetulnya cuman cuman sederhana ya, cuman gampang sih. Jadi nanti mengulang untuk proses yang si amortisasi ya dari mulai langkah 4 dan 5 ya ini nanti pengulangan sama 6. Jadi 4, 5, 6 ini nanti diulangi kembali di tahun 2020 ya. Oke, nah dan itu menjadi langkah 7, 8, dan 9. Ya, oke kita langsung baca aja. Langkah 7 tadi sudah ya menghitung investment in S tahun 2020 di tanggal 1 Januari. Kemudian langkah 8 itu adalah kita ulang kembali langkah-langkah yang sudah kita lakukan di 2019 ya. Ya, yaitu kita harus menghitung lagi amortisasi dari si unamortized excess tahun 2020. Nah, Nah, untuk 2020 yang diamortisasi hanyalah buildings ya. Kenapa? Yang tersisa tinggal buildings. Karena si inventory kan sudah habis gitu ya, sudah habis diamortisasi di tahun 2019 ya. Nah, ini nih, inventory sudah habis. Adapun yang buildings itu masih tersisa di 2020, maka kita lakukan amortisasi
dari si excess value buildings di tahun 2020 ya. Adapun goodwill itu kita tidak lakukan amortisasi ya seperti itu. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa tahu amortisasi di buildings itu mengikuti yang langkah sebelumnya ya. Buildingsnya adalah ya 70 juta dibagi 10 sama dengan 7 juta. Maka 7 juta tiap tahun ya. Nah, seperti itu. 7 juta tiap tahun. Oke. Nah, kemudian langkah yang ke-9 adalah kita menghitung unrealized gain dari intercompany transactions yang terjadi di 2020. Nah, di 2020 di sini sebetulnya kalau di soal ya ada dua intercompany yaitu downstream tanah sama upstream obligasi ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, bagaimana dengan si equipment-nya, Pak? Nah, equipment tetap kita ikutkan. Kenapa? Karena ada piecemeal recognition of gain. Nah, seperti itu ya. Jadi, equipment tetap ikut ya, tapi hanya piecemeal recognition of gain-nya aja yang kita bukukan ya di tahun 2020. Yang kita bukukan di jurnal eliminasi tahun 2020 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga untuk yang tahun 2020 kita tetap munculkan si piecemeal recognition of gain ini upstream ya 10 juta ya. Kalau di 2019 kan sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa ternyata ya kalau di 2019 kan dia ada fractions ya 9/12-nya. Tapi kalau satu tahun penuh itu nilainya adalah 10 juta. Nah, untuk 2020 kita ambil yang satu tahun penuh ya 10 juta. Ya, seperti itu. Nah, secara umum ya, untuk intercompany yang terjadi di tahun 2020 untuk eliminasinya, ini ada empat ya. Pertama, piecemeal recognition equipment. Kemudian karena ada downstream ya, downstream land, maka kita nanti akui unrealized gain dari land. Nah, kemudian ada upstream dari si bond. Nanti kita harus menghitung berapa konstruktif ya, konstruktif gain atau loss ya, seperti itu, konstruktif gain ya, atau konstruktif loss gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian nanti kita harus akui juga piecemeal recognition of loss ya dari bond ya. Oke, nah kita bahas satu persatu. Ya, untuk tahun 2020 terjadi downstream tanah ya. Nah, tanah dalam hal ini kan harganya dibeli oleh si Sri Kandi seharga 95 juta. Artinya price-nya ya kalau kita bikin koretan lagi ya di sini ya. Ini kan equipment ya. Nah, sekarang kita bikin yang tanah nih ya, yang land ya, yang land. Nah, yang land sifatnya dia adalah downstream ya, downstream. Nah, kemudian setelah itu apa? Nilai price-nya berapa? Price-nya adalah kita dari soal kita tahu 95 juta ya, 95 juta. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada cost-nya ya. Cost-nya dibeli ketika itu dengan harga 75 juta ya. Nah, 75 juta. Nah, oke, tidak pernah dilakukan evaluasi berdasarkan informasi dari soal. Nah, artinya apa? Cost-nya tetap tidak berubah. Misalkan cost-nya itu si tanah dibeli di tahun 2013 misalkan ya. Di tanggal 2 Januari 2013 misalkan ya. Nah, seperti itu. Ini masalahnya. Ya, 2 Januari, gini ya, 2013 ya. Maka ya udah ya, mau tidak mau ya, kita tetap meng- meng- kita tetap nah, jadi 2 Januari 2013 ya. Karena tanah tidak didepresiasi ya udah nilainya tetap seperti itu 75 juta selamanya, satu untuk selamanya ya seperti itu. Nah, di tahun 2020 ya, ini di tanggal 1 Agustus ya, ya. 1 Agustus ya, 1 Agustus 2020 itu harganya 95 juta ya. Nah, maka karena tidak ada depresiasi, maka kita bisa langsung hitung si gain ya. Nah, harganya adalah 95 lebih tinggi dibandingkan ketika harga belinya 75 juta, maka terjadi gain sebesar 20 juta ya seperti itu. Nah, gain ini sekali lagi ya, kalau si tanah itu konsepnya kan gini ya. Konsepnya dari si P ya karena ini downstream jual ke si S gitu kan. Nah, ada profit 20 juta ya. Nah, kemudian dari si S dijual lagi ke si A misalkan ya. Nah, misalkan dari P harganya 95 juta. Kemudian cost-nya si S ya ketika sorry, si P beli 75 juta ya. Si S ya beli harganya 95 juta. Si A beli harganya misalkan ya 100 juta gitu misalkan ya. Nah, maka kita bisa hitung ada gain dari ketika si P menjual ke si A sebesar 20 juta. Dan ada gain juga ketika si S menjual ke si A sebesar 100 juta ya.
maka gainnya adalah 5 juta, 100 dikurangi 95. Nah, maka kalau seperti ini, kita total gainnya adalah 25 juta. Nah, seperti itu. Jadi, total gain ini baru kita akui ketika si S berhasil menjual ke si A, ya. Nah, seperti itu, karena ini pihak eksternal. Tetapi kalau untuk kondisi ini, ya, kondisinya tidak demikian. Kondisinya si S tidak berhasil menjual ke si A, ya. Maka kita tidak bisa mengakui si 20 juta ini. 20 juta ini harus kita hilangkan karena dia dinamakan unrealized gain, ya, seperti itu. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah, then kita eliminasi. Itulah kenapa kita harus melakukan eliminasi atas si 20 juta ini, ya, seperti itu. Oke, nah maka kita catatkan bahwa unrealized gain-nya adalah mana tadi? Ya, 20 juta minus, ya, seperti itu, downstream. Nah, kemudian itu di tanggal 1 Agustus, ya. Di tanggal 1 Juli, ya, ada obligasi. Nah, ini yang seru. Obligasi ini saya menggunakan metode amortisasi dari diskon atau premium, ya. Oke, kita bahas dulu, ya. Kita bahas dulu informasi mengenai bond. Oke, jadi terkait land udah, ya. Jadi kesimpulannya untuk di tahun 2020 ini ada piecemeal recognition of gain sebesar 10 juta, kemudian ada unrealized gain sebesar minus 20 juta. Ini nanti akan kita eliminasi, ya, seperti itu. Nah, nanti di sini ada sebetulnya saya sudah hitung ada constructive loss dari bond dan ada piecemeal recognition of loss dari bond juga, ya. Oke, nah kita sebelum masuk ke situ kita baca dulu soalnya dan kita harus pahami nih. Khusus bond ini memang agak jelimet, ya. Oke, yang pertama face value-nya adalah 100 juta, ya. Diketahui dari mana? Kita ketahui dari soal, ya. Di sini face value-nya untuk bonds payable nilainya adalah 100 juta. Artinya apa? Kalau masa tenornya adalah 4 tahun, berarti ya 100 juta itu nanti ditaruh di tahun keempat, ya, di tahun keempat. Nah, seperti itu. Nanti tahun keempat nilainya adalah 100 juta. Nah, pertanyaannya nilai di tahun ke-0 itu berapa? Nah, dari soal diketahui bahwa nilainya ternyata adalah 96.830, ya, seperti itu. Nah, 96.830 berarti di sini nilainya adalah 96 juta, ya, seperti itu. Nah, jadi maka sepanjang masa dari 0 sampai 4 tahun ini, ya, maka kita harus lakukan amortisasi dari yang namanya diskon, ya. Jadi di tahun ke-0 dia dibeli lebih murah, ya, harganya lebih murah 4 juta minus 4 juta kan dengan harga 96 juta. Berarti dia bayar lebih murah dari harga yang seharusnya, ya, seperti itu, dari harga si face value-nya seperti itu. Nah, maka si 4 juta ini sepanjang masa 4 tahun nanti diamortisasi sehingga nanti akan nilainya akan secara waktu demi waktu akan bertambah sehingga menyentuh angka 100 juta. Nah, itu yang dinamakan konsep amortisasi dari diskon, ya. Nah, oke, kita langsung baca aja. Maka di sini ada kupon rate-nya 10%, diketahui dari soal, dan dia diterbitkan di tanggal 1 Januari 2019, dan si kupon rate-nya dibayar 2 kali atau semi annual, berarti 1 Januari dan juga 1 Juli. Kemudian juga tenornya 4 tahun, dan market rate-nya 11%, ya. Sehingga karena market rate lebih besar daripada kupon rate, maka menghasilkan diskon sebesar, ya, menjadi 96.830 juta, ya. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita mau cari tahu lebih spesifik, ini kita bisa menggunakan rumus, ya, yang ada di Excel untuk mencari dari mana sih angka, ya. Angka 96 berasal, ya, kita bisa menggunakan rumus present value, ya, seperti itu. Nah, demikian, ya, tapi ya itu mah iseng-iseng saya aja. Oke, nah jadi dari informasi ini baru kita bikin tabel amortisasi diskon, ya. Untuk kolom pertama, ya, kemudian ada date, tanggal, kolom kedua ada cash paid, dan ada kolom ketiga ada interest expense, ya. Kolom keempat ada amortisasi, kemudian ada carrying value itu di kolom terakhir. Nah, oke, pertama kita bikin tanggal karena dia semi annual berarti dia kali dua, ya, 4 kali 2 sama dengan 8, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita bikin ini seperti ini urutannya. 1 ya sampai 8, ya. Ada 8 periode, ya, seperti itu. Salah. Film series, ya. Ada 8 periode. Nah, oke. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami konsep seperti ini, maka kita tinggal jalankan aja. 1 Januari 2019 ini kita taruh 96 juta, ya. Kemudian untuk cash paid-nya caranya adalah seperti ini, ya. Karena dia semi annual berarti si 10% dibagi dua, ya, dibagi dua, ya, dibagi dua. Kemudian dikalikan dengan si face value-nya 100 juta, ya.
Nah, nilainya adalah 5 juta. Nah, untuk interest expense juga sama, si 11% nanti dibagi dua, ya, seperti itu. Nah, seperti ini rumusnya. 11% dibagi dua, ya, kemudian dikalikan dengan si carrying value-nya 96 juta, ya. Nah, sehingga dapat angka 5,3 juta. Nah, amortisasinya gimana? Amortisasinya tinggal kita selisihnya aja. 5,3 dikurang dengan 5 juta sama dengan 300.000, ya, seperti itu. 325.000. Nah, maka kita masukkan angka 325 ini karena sifatnya dia diskon, maka ketika diskon diamortisasi, maka nilainya nanti bertambah gitu ya. Maka 96 ditambahkan dengan si 325 hasilnya adalah 97, ya, seperti itu. Nah, jadi 96 ditambah amortisasinya 325 hasilnya adalah 97,155 juta. Nah, langkah ini dilakukan sampai dengan periode keberapa? Periode ke-8 di tanggal 1 Januari 2023, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bikin di Excel, kini kita tinggal kita drag ke bawah aja gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 100 juta. Nah, hanya saja hati-hati. Karena di sini angkanya dibuletin ya, 830 ya, seperti itu. Nah, maka kita harus setting di bawah ini di periode ke-8 kita kita setting ini di angka 100 juta. Nah, ini caranya ya, biar kita balance gitu ya. Nah, kemudian amortisasinya berapa? Amortisasinya berarti selisihnya. Nah, ini dibalik nih di periode terakhir kita rumusnya kayak reverse engineering gitu ya, dibalik. Ya, 100 dikurang 99 sama dengan 477. Maka interest expense-nya berapa ya? Tinggal ditambahin ya. 5 juta tinggal ditambah dengan 477. Hasilnya adalah 5477. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa menghasilkan tabel amortisasi yang balance exactly 100 juta pada saat akhir periode ke-8, ya. Nah, gitu cara. Jadi di langkah awalnya seperti biasa ya, seperti biasa ya, ini dibagi dua ya, kupon rate dibagi dua dikalikan dengan face value-nya. Untuk cash paid, interest expense adalah market rate dibagi dua dikalikan dengan carrying value-nya. Amortisasi selisih antara interest expense dikurangi cash paid. Ya, carrying value-nya berarti tinggal amortisasi ditambahkan dengan carrying value tahun periode sebelumnya ya. Nanti di akhir periode ke-8 kita lakukan reverse engineering ya agar menghasilkan angka kita kunci di angka 100 juta. Nah, oke. Nah, sekarang ya kita tahu bahwa si bond ini dibeli pada tanggal 1 Juli ya. Ya. Dibeli pada tanggal pembayaran bunga nih, aman ya, tidak perlu menghitung accrued interest ya. Nah, sehingga ya 1 Juli 2020 ya seperti itu. Maka di sini kita tahu, oh berarti dia dibeli tanggal 1 Juli. Maka dan dibelinya ketika di tanggal 1 Juli, ya ini sudah berjalan, ya bond payment sudah berjalan selama ya 1, 2, 3 periode pembayaran bunga, ya seperti itu. Nah, jadi kita pada saat periode ketiga kita beli bond ya si P ya, dalam ini membeli si bondsnya dari si S ya. Maka ada investment in bond sebesar, ya kita harus cari tahu ya. Tadi di soal kita ketahui bahwa 30% obligasi Serikandi, berarti tinggal face value-nya adalah 30% dikalikan dengan 100 juta, sama dengan 30 juta, ya seperti itu. Nah, dibeli pada periode ketiga ya. Nah, pada tanggal 1 Juli 2020. Kupon rate-nya masih sama, semi annual juga masih sama ya. N-nya ini abaikan aja, sebenarnya tidak perlu dihitung ya, seperti itu. Ya, jadi kemudian juga market rate-nya itu adalah 9%. Nah, yang kita ketahui sebenarnya N-nya tidak perlu kita hitung ya. Ini nggak usah juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Cuman kan ini saya gunakan untuk menghitung ya, untuk melakukan cek sum ya. Melakukan pengecekan apakah benar 3885. Nah, maka saya hitung N-nya ya, seperti itu. Nah, oke, jadi pada dasarnya kita bisa dari soal kita bisa mengetahui informasi yang market rate-nya ya. Ini kita abaikan aja N ya. Saya hapus dulu deh. Nah, market rate-nya adalah 9% ya. Dari soal kita bisa peroleh informasinya. Nah, maka dengan price ya 30.885.000 ya, seperti itu. Nah, maka ketika kita mengetahui ya seperti ini, nah kita bisa bikin tabel amortisasi dari apa? Dari premium ya. Karena market rate lebih kecil dibandingkan coupon rate, maka menghasilkan premium ya. Nah, maka ya udah kita tinggal bikin tabel amortisasi premium untuk investment in bond ya. Ini investment in bond ini yang mencatat adalah P ya, seperti itu.
Nah, oke, nah maka di sini kita bikin seperti halnya bond payable ya, ada debt, cash receive, cuman kalau di bond payable itu kan ada cash paid ya, tapi kalau di investment in bond ini cash receive atau cash yang diterima, atau ini kita namakan sebagai interest receivable ya. Kemudian ada interest income ya, kemudian ada amortisasi ya, seperti itu. Oke. Nah, langkahnya sama, kita taruh 1 Juli ya 2020 sebagai ya periode ke-0 ya. Nah, maka berapa periode nih yang tersisa? Tinggal kita hitung aja. Tinggal kita drag ke bawah, new series, dapatlah 5 periode ya, seperti itu. Oke? Nah, berarti ini N-nya, sebetulnya tadi saya salah berarti ya. Harusnya 2,5 ya, seperti itu. Oh. Cuman kalau 2,5 angkanya kekecilan ya, makanya saya coba naikin tadi 3,5. Ah, gitu yang mendekati. Ya, cocok logi aja gitu. Tapi anyway, itu cuman curiosity saya aja ya. Nah, intinya adalah yang harus kalian lakukan, kalian harus membuat tabel premium amortizations ini. Oke? Nah, di sini langkahnya berarti periode ke-0 adalah 1 Juli 2020, nilainya adalah 38,85. Nah, inilah akan kita amortisasi sehingga menghasilkan angka 30 juta ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, maka caranya adalah sama ya, tinggal kita masukkan aja. Ya, ini berarti untuk cash receive 30% dari yang atas ya, kalau saya caranya kayak gitu. Atau mau langsung juga 10% dibagi 2 dikali 30 juta, hasilnya akan sama. Sebesar 1,5 juta nanti hasilnya ya. Nah, kemudian yang atas juga sama nih, 30% ya. Kalau kalau yang interest income-nya bisa 30% dari atas boleh, atau kita pakai cara yang berbeda juga sama aja hasilnya ya. Nah, kalau saya mau pakai cara ya sama seperti cara yang kita pakai untuk menghitung amortisasi diskon ya. Jadi sama aja dengan 9% dibagi 2 karena dia semi annual, kemudian dikali carrying value. Hasilnya adalah 1,389 ya. Kemudian amortisasinya berapa? Amortisasinya selisihnya ya, cash receipt dikurangi dengan interest income. Hasilnya adalah 110 juta. Atau kalau kita mau angkanya minus seperti ini, berarti kita lakukan langkah yang sama seperti kita menghitung amortisasi untuk diskon ya. Kalau untuk diskon kan interest expense dikurang cash paid. Nah, ini juga sama, berarti interest income dikurang cash receipt. Maka hasilnya adalah minus ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kita enak gitu ya, tinggal 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 tarik ke bawah aja gitu ya, seperti itu. Nah, maka ya untuk si carrying value-nya berarti kan 30 juta ya dikurang dengan 110 juta, hasilnya adalah 30 juta 774 ribu ya. Nah, seperti ini rumusnya. Sehingga kita tinggal drag ke bawah gitu ya. Nah, drag ke bawah di blok ya. Kemudian di drag ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, maka untuk yang terakhir ini seperti halnya yang bond yang diskon amortizations ini kita setting juga gitu. Kita lakukan reverse engineering. Ya, seperti itu. Kita lakukan reverse engineering, ya, jangan menaruh, oh angka 30 juta kita patok di sini ya, seperti itu. Kemudian di amortisasinya tinggal kita kurangi, ya, 30 dikurang dengan 30,413 sama dengan minus ya, minus 413. Ya udah, berapa interest income-nya? Tinggal 1,5 ditambah dengan minus 413 sama dengan 1086. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa menghasilkan angka yang exactly the same ya, 30 juta, dan langsung pasti balance ya. Nah, itu adalah tabel amortisasi premium. Nah, itu tabel langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita menggabungkan dua tabel ini. Tabel si diskon dan juga tabel si premium. Ya. Nah, maka kita bikin tabel untuk menghitung constructive gain atau loss dari si bond. Ya. Nah, di sini, nah, maka ada berapa kolom? Nah, ini banyak kolomnya ya. Nah, ini seperti yang sudah saya bahas di downstream bond ini ya. Nah, ini kan kita bikin menggabungkan tabel yang amortisasi bond sama amortisasi dari si investment ini kita gabungkan menjadi tabel yang ketiga ya, seperti itu. Nah, jadi ini sudah saya berikan di materi yang sudah saya sampaikan ketika pertemuan 13, ketika pertemuan 11 ya, untuk membahas mengenai bonds ya, intercompany dari bonds ya, seperti itu. Oke, nah jadi silakan kalau para mahasiswa bisa ya membuka bahan ajar ini ya. Ya, di sini namanya contoh kasus berapa nih? Contoh kasus pertemuan 11 ya, seperti itu.
Oke, saya masuk lagi ke sini ya. Jadi tabelnya sama dengan yang ada di contoh kasus pertemuan 11 ya. Ada tanggal, bonds payable 100%, kemudian bond payable 30%, kemudian ada investment in bond-nya ya. Investment in bond-nya juga kan 30% ya, seperti itu. Nah, maka kita tinggal langsung masukkan aja angkanya ya, kita setting ya mengikuti yang periode investment in bond ya, seperti itu. Jadi ada 5 periode kan. Nah, seperti ini kan ada 5 periode ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa enak nih dalam melakukan penggabungan tabel ya. Jadi si periodenya mengikuti periode dari si investment in bond ya. Seperti itu. Maka kita setting yang ke nol adalah tanggal 1 Juli 2020 ya. Nah, kemudian di kolom yang kedua 100% bond payable ya, ini kita ambil dari tabel yang atas ya. Nah, kita ambil dari sini dari tabel discount amortizations dari si bond payable ya. Di sini tanggal 1 Julinya kan nilai carrying value-nya adalah 97.861 ya, seperti itu. Ya udah kita masukkan ya seperti ini. Kemudian kita hitung itu 100%, 30%-nya berapa? 30%-nya adalah tinggal 30% dikalikan 97 sama dengan 29 juta ya. Nah, baru kita bandingkan dengan si investment in bond. Nah, dalam hal ini investment in bondnya juga kita ambil dari tabel yang atas ya. Nah, yang ini ya, di tanggal 1 Juli ya. Berapa investment in bondnya? Nilainya adalah 3885 ya, seperti itu. Nah, maka kita harus hitung berapa constructive gain atau loss-nya ya, seperti itu. Jadi di sini kalau saya mau bikin ya gain dalam kurung ya loss ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga bisa enak nih ngebacanya. Nah, di dalam hal ini jadi ketika ada intercompany bond dalam hal ini upstream ya, berarti si P membeli obligasi si S ya, seperti itu. Maka ya itu bisa dikatakan sebagai pelunasan utang secara konsolidasi. Ya, seperti itu. Jadi secara konsolidasi adanya upstream atau pembelian obligasi yang dilakukan oleh P itu sama aja halnya dengan si entitas konsolidasi melunasi obligasinya sendiri gitu ya. Jadi si S ini dilunasi 30%-nya gitu oleh si entitas konsolidasi ya dalam hal ini si P ya seperti itu. Nah, maka ketika ada pelunasan yang dilakukan atas obligasi tersebut, maka kita bisa hitung apakah terjadi untung atau rugi ya. Nah, untung atau rugi kita bandingkan antara si bond payable 30% dibandingkan dengan investment in bond ya, harus apple to apple ya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa utangnya kalau 30% dari bonds payable nilainya adalah 29 juta, sedangkan dibeli dilunasi dengan harga 30 juta ya. Berarti kita membayar utang lebih mahal ya dari yang seharusnya. Maka terjadinya loss ya seperti itu. Jadi loss itu terjadi ya investment in bond dikurang dengan bond payable ya. Nah, seperti itu. Dapatlah loss sebesar 1,5 juta ya. Nah, kemudian kita bikin juga tabel interest expense ya, kemudian interest expense 30%, interest income, kemudian piecemeal constructive loss, kemudian kita, ya kalau ini saya pengecekan aja ya seperti itu. Nah, jadi tabel ini terdiri dari berapa kolom nih? Dari banyak kolom ya. Nah, oke, jadi intinya ada yang kita tabel yang apa namanya kolom yang kita pakai untuk menghitung constructive loss secara total, dan kita ada kolom yang kita gunakan untuk menghitung piecemeal constructive loss dengan adanya ya amortisasi dari si bonds payable atau adanya pembayaran interest income dan interest expense ya seperti itu ya. Oke, jadi demikian sifatnya. Jadi kita lanjut ke periode kedua di tanggal 1 Januari. Nah, kita lakukan dengan langkah yang sama ya. Ini tinggal mengikuti aja ya dari atas ya. Nah, tinggal di drag and drop aja, tinggal di drag ke bawah gini aja ya. Nah, gitu ya. Tuh kan jadi sama seperti itu kalau di Excel enak ya. Kemudian yang ini juga sama, kita drag ke bawah aja ya, tinggal drag ke bawah 30 juta tuh kan. Kemudian nah yang ini juga sama, tinggal drag ke bawah juga 30 juta ya. Yang ini juga sama, tinggal drag ke bawah juga sampai nol ya. Nah, oke. Nah, untuk yang di tanggal 1 Januari 2021, nah di sini kita barulah masuk periode pembayaran interest expense ya bagi si P yang membeli obligasinya si S. Maka kita bisa
lanjutkan ya. Di sini kita lanjutkan tabelnya, interest expense-nya 100% ya. Kita ambil dari tabel amortisasi diskon atau bond payable. Nah, di sini makanya saya tandain hijau nih ya, biar gampang ya. Nah, di sini kita ambil yang 5382 ya. Nah, jadi si Excel-nya disamadengankan ke yang 5382. Nah, hasilnya adalah demikian ya. Kemudian 30%-nya berapa? Ya, tinggal kita kalikan. 30% dikali 5,382 sama dengan 1,614 ya, seperti itu. Nah, dan kita ambil tabel dari investment in bond ya pada tanggal 1 Juli. Nah, di sini saya sudah tanda hijau juga ya, 1 Januari, sorry, 1 Januari bukan 1 Juli ya. 1 Januari 2021. Nah, kita ambil yang kolom atau row interest income sebesar 1,389. Ya, maka kita masukkan ke sini ya ke tabel ketiga. Nah, maka jadilah 1,389. Nah, dari sini kita hitung piecemeal constructive loss-nya ya dari si interest income dibandingkan dengan interest expense ya. Interest income, jadi si P menerima 1,389 juta. Sementara si S membayar 1,614. Nah, maka dalam hal ini duit yang diterima ya secara konsolidasi, duit yang diterima lebih rendah dibandingkan duit yang dikeluarkan dalam bentuk expense. Nah, maka ada loss lagi gitu ya. Nah, ini dinamakan piecemeal constructive loss sebesar selisih dari interest income dikurangi dengan interest expense ya. Nah, 1,389 dikurangi 1,614. Hasilnya adalah 2 minus 224 ya. Nah, kalau kita hitung ya, totalnya pasti harus 1,526 ya kalau kita hitung ya. Nah, di sini kita coba hitung ya. Di sini kita zoomkan gitu ya. Ini koma dengan yang 1,301 itu pasti minus 1,526 ya. Nah, ini coba saya hapus dulu ya biar nggak mengganggu ya. 1,526 ya tuh seperti itu ya. Jadi pasti totalnya adalah 1,526 gitu. Ini juga sama nih kalau kita hitung ya kita coba tarik ke bawah. Ya, oh mulai berkurang ya karena ada pelunasan ya. Nah, ke bawah berarti 1,301. Nah, yang kedua 1,065 ditambah 236, nah, hasilnya pasti yang atas ya, 1,301 tuh kan, di atas. Kenapa berkurang? Karena ada pelunasan gitu ya. Kemudian yang bawah ya 817 ditambah dengan 247 itu hasilnya pasti 1,065 atau ya saldo yang sebelumnya 1,065. Nah, dan seterusnya 557 ditambah 260 pasti hasilnya adalah 817. Tuh kan 817 ya, sama ya. Nah, sehingga kalau kita totalkan secara 5 periode ini, total piecemeal constructive loss-nya pasti adalah minus 1,526. Sama dengan yang constructive gain-nya. Nah, seperti itu ya. Nah itulah keajaiban dari tabel amortisasi constructive loss dan piecemeal constructive loss ya. Jadi total loss-nya kita ketahui dari selisih antara investment in bond dibandingkan dengan carrying value dari bonds payable yang 30%. Nah, yang piecemeal-nya kita bandingkan dari adanya interest income yang merupakan turunan dari investment in bond dibandingkan dengan interest expense yang merupakan turunan dari si bonds payable gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa menghitung ya. Jadi kita di jurnal eliminasi kita memunculkan yang namanya constructive loss ya dan juga piecemeal constructive loss ya PCL. Nah, maka di sini kita rekapitulasi ya. Nah, di tanggal 31 Desember 2020, maka kita ambil 30 Desember itu adalah yang saya warnai hijau nih, 1 Januari 2021 sama dengan 31 Desember 2020. Ya, maka kita lihat ya. Kita lihat di sini untuk yang 1 Januari 2021 atau 31 Desember 2020 ya, total constructive loss-nya adalah 1,301. Sedangkan total piecemeal loss-nya adalah 224 ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita pindahkan ke atas ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini constructive loss-nya adalah 1,301 ya, seperti itu. Sedangkan si PCL bond-nya adalah piecemeal constructive loss-nya adalah 224 ya. Nah, ini tandanya jangan lupa diminuskan ya seperti. Oke, nah seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui ya semua perintilan yang berkaitan dengan intercompany profit ya, seperti itu.